revolusi Facebook sebagai media pemasaran produk saat ini itu ya, revolusi Facebook sebagai media pemasaran produk saat ini hadir untuk bisa menawarkan produk dan layanan. Jadi dengan cara ini bisa dikatakan efektif karena kehandalan Facebook untuk menjangkau orang-orang, komunitas, forum, dan grup tentunya yang mungkin anak-anak dan pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 juga sudah tahu. Jadi Facebook ini bisa kita analogikan sebagai katalog produk, sebagai etalase produk yang bisa dilihat kapan saja oleh calon pelanggan. Jadi tentu Facebook ini kalau kita punya toko, kita punya rumah lah ya, ada rukonya di lantai 1. Nah, biasanya di etalase kita taruh berbagai macam produk display. Nah, begitupun dengan Facebook. Kita memiliki meja etalase untuk bisa mendisplay produk-produk yang kita jual. Namun sebelum anak-anak lebih dalam untuk mempelajari bagaimana mengimplementasikan Facebook Marketplace, yuk sekarang kita coba introspeksi diri dulu, seberapa digitalkah kita saat ini, seberapakah kesiapan kita untuk bisa bersaing dengan para pebisnis online yang ada di luar sana. Jadi pertanyaan pertama adalah, saat ini kita udah di level mana sih menggunakan internet? Apakah kita udah ada di level yang benar-benar pro, yang bisa dikatakan mungkin 20 jam lah ya menggunakan internet, tapi mungkin nggak mungkin lah ya. Lalu selanjutnya, seberapa digitalkah kita? Udah berapa aplikasi yang udah pernah kita install? Terus platform mana aja yang udah pernah kita gunakan, baik itu untuk keperluan bisnis online maupun yang lain. Lalu sudah berapa banyak tools yang udah kita gunakan untuk bisa mendukung dari kegiatan digital marketing kita, seperti apakah kita sudah bisa membuat logo brand, lalu membuat desain pamflet dari Android, dan membuat konten-konten yang menarik yang tentunya itu sangat mendukung dalam kegiatan bisnis online. Tentunya pertanyaan ini menjadi tolak ukur seberapa siapkah kita untuk bisa bersaing dengan para internet marketer di luaran sana. Oke, kita lebih dalam lagi ya. Facebook for marketing. Nah, kalau udah denger Facebook for marketing, anak-anak udah pada tahu, berarti kita saat ini mencoba untuk merubah pikiran dari Facebook yang awalnya kita gunakan untuk menambah teman, untuk berinteraksi dengan teman-teman di dunia maya kita. Ini kita coba menggunakan Facebook untuk media pemasaran. Nah, jadi Facebook yang kita manfaatkan ini sudah jelas yaitu untuk keperluan menjual produk, ya. Untuk menjual produk, ya. Jadi mengingat jumlah Facebook yang menjangkau ke segala umur, beda dengan platform lain seperti Instagram, YouTube maupun marketplace yang lain, ya. Karena kan ya mungkin ya ada orang yang di atas 50 tahun yang mungkin tidak punya Instagram, tidak punya channel YouTube, dan kemungkinan besar pasti punya Facebook karena Facebook lebih mudah digunakan dan tentunya lebih senior dibandingkan dengan platform yang lain. Lalu mengapa sih kita harus menggunakan Facebook for marketing? Salah satunya adalah fitur-fitur pendukung, ya, fitur-fitur pendukung yang ada di Facebook seperti marketplace, fanpage, dan Facebook Ads. Nah, Facebook for marketing bukan berarti asal jualan. Nah, semisal Kelvin ya, misalkan Kelvin punya produk
baju kaos, misalkan baju kaos distro. Tentu dengan menggunakan Facebook sebagai marketing bukan berarti Kelvin menjual kaos itu asal-asalan, tinggal buat status, ready guys, ini kaos distronya, murah meriah kan. Tentu ada beberapa pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan Kelvin dan dilakukan teman-teman semua agar bagaimana produk yang dijual di Facebook kita itu membuat calon pelanggan yakin. Membuat calon pelanggan yakin sehingga ingin membeli produk yang kita jual itu, yang Kelvin jual tadi. Ya. Jadi sekarang studi kasusnya kita menjual kaos lah ya. Menjual kaos distro. Kelvin menjual kaos distro di Facebook, ya. Jadi ketika si Kelvin tadi sudah membuat brand kaos Kelvin, menjual kaos distro, tentu ada beberapa pendekatan yang meski dilakukan, ya, yang meski dilakukan. Jadi Facebook marketing ini kita akan merubah cara berpikir dari yang awalnya kita bermain Facebook untuk menambah teman, sekarang kita bermain Facebook untuk menghasilkan profit atau keuntungan, ya. Jadi diulangi lagi kata kuncinya, dengan Facebook marketing kita akan merubah mindset dari bermain Facebook untuk mencari teman menjadi bermain Facebook untuk menghasilkan profit. Tentu pendekatan-pendekatan yang Bapak sampaikan tadi itu bisa dikenal kalau dalam ilmu sales ini dikatakan sebagai strategi Facebook funneling. Nah, apa itu Facebook funneling? Kita ambil kata kuncinya dulu lah, funneling. Apa sih itu funneling? Kalau misal kalian cari di Google Translate, funnel itu artinya corong, ya. Corong minyak, ya. Jadi funneling ini adalah cara mudah untuk memvisualisasikan perjalanan pelanggan atau yang biasa disebut customer journey melalui proses penjualan kita. Jadi kenapa ini namanya funnel? Karena memang kurva yang digrafiskan untuk menggambarkan customer journey ini kurang lebih seperti corong atau segitiga terbalik, ya, atau segitiga terbalik. Berarti dengan kita memahami Facebook funneling memungkinkan kita untuk bisa mengukur, mengelola, meramalkan, dan juga termasuk memperbaiki cara penjualan kita, ya. Jadi memang ketika kita berjualan di Facebook, tentu kita nggak cuma sekadar posting, tapi kita juga bisa memetakan bagaimanakah kebiasaan calon pelanggan kita, apa minat dari calon pelanggan kita, dan apa yang sebenarnya calon pelanggan kita suka. Jadi itu akan diterapkan ketika kita menggunakan strategi Facebook funneling. Jadi pada akhirnya nanti ketika teman-teman maupun anak-anak pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 akan memiliki peluang untuk bisa melakukan closing, ya, melakukan closing dari lebih banyak transaksi dari calon customer kita. Lalu apa sih tahapan dari Facebook funneling? Pertama, ini mungkin juga dirasakan oleh teman-teman dan anak-anak juga. Ketika kita melihat produk baru, apakah kita yakin untuk melakukan transaksi? Belum tentu, ya. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama, ketika kita punya produk, kita ingin mengenalkan kepada para pengguna media sosial Facebook,
Ini tahapannya yang pertama adalah membuat orang yang tidak tahu itu menjadi tahu. Ya. Selanjutnya membuat orang yang tahu itu menjadi suka. Nah, ada peningkatan kan? Jadi yang pertamanya tahu, yang jadi tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi suka. Lalu selanjutnya membuat orang yang suka menjadi tertarik. Lalu selanjutnya membuat orang yang tertarik itu menjadi yakin dengan produk kita. Dan lanjut setelahnya membuat orang yang yakin itu menjadi beli atau istilahnya closing produk. Jadi memang untuk berjualan di Facebook ini kita harus anti baper ya. Jadi jangan sampai kita mikir, waduh saya udah jualan di Facebook, udah saya promosiin, tapi nggak laku, nggak ada transaksi yang masuk. Belum tentu. Karena siapa tahu ketika kita melakukan promosi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, mungkin calon pelanggan kita itu sedang berada di salah satu tahapan dari Facebook funneling ini. Jadi memang kita perlu tahu nih, supaya kita nggak patah semangat untuk bisa terus meningkatkan penjualan kita di Facebook. Jadi memang tidak mudah untuk membuat orang yang baru pernah lihat produk kita, seperti contohnya kaos distro dari si Kelvin tadi, belum tentu ketika kita tawarin itu langsung beli. Jadi memang kita selaku pegiat media sosial, terutama digital marketing, harus rajin memberikan edukasi dan informasi secara bertahap kepada calon pelanggan kita. Nah, lalu apa tuh hubungannya dengan Facebook Ads? Nah, tentu antara Facebook funneling dan Facebook Ads ini memiliki kaitan yang sangat erat. Bisa dikatakan kalau sendal itu ada sendal sebelah kanan, ada sendal sebelah kiri. Begitupun dengan Facebook funneling dan Facebook Ads. Jadi Facebook Ads adalah implementasinya, sedangkan funneling adalah strateginya. Kita lebih fokus ke Facebook Ads sekarang. Apa sih Facebook Ads? Ya, Facebook Ads. Ya. Jadi Facebook Ads ini adalah layanan milik status jaring Facebook untuk mengiklankan serta mempromosikan suatu fanspage. Ya. Jadi di Facebook Ads ini kita mencoba melakukan iklan. Nah, kalau zaman dulu kan kita susah tuh mau iklan, kan susah kalau mau ke TV, mau ke koran. Jadi di zaman 2020 ini, di era milenial ini, kita udah benar-benar mudah untuk mengiklankan produk kita hanya dengan menggunakan aplikasi Facebook. Jadi sebagai pemasang iklan, ya, kita sebagai pemasang iklan tentu harus menentukan ya dan bisa menentukan sendiri jangkauan yang ingin kita targetkan agar postingan yang kita iklankan itu tepat sasaran. Jadi keunggulan dari Facebook Ads ini kita bisa targeting. Nah, targeting ini dalam hal apa? Kalau kita buat status di Facebook, tentu yang melihat status kita itu hanya orang-orang yang memfollow kita, yang berteman dengan kita lah istilahnya. Namun dengan Facebook Ads ini, ketika kita bisa membuat iklan, membuat konten iklan, yang melihat ini bisa kita targetkan, ya. Jadi Facebook Ads ini sangat cocok untuk kita yang memiliki usaha kecil, usaha menengah, maupun usaha berskala besar. Lalu di dalam Facebook Ads ini, siapa sih yang bisa ditargetkan? Yang bisa ditargetkan ini yang pertama adalah orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama dengan apa yang kita posting. Ya. Contoh misalkan si Kelvin tadi punya
produk kaos distro. Berarti si Kelvin ini memiliki ketertarikan yang sama dengan para pengguna Facebook yang sering nongkrong atau sering kongkow pakai kaos yang keren atau kece lah ya. Jadi memang di Facebook kita bisa menargetkan calon pelanggan yang akan melihat iklan kita itu adalah orang-orang yang berumur muda. Semisal dari umur 18 sampai 30 tahun misalnya. Jadi kita bisa targetkan itu. Lalu selanjutnya Facebook dapat menargetkan orang berdasarkan demografi. Nah, jadi semisal Kelvin tinggal di Demang semisal ya. Tinggal di salah satu daerah yang ada di Kota Palembang. Facebook bisa menargetkan berdasarkan demografi dari lokasi si Kelvin tadi berdasarkan jaraknya ya. Lalu yang bisa ditargetkan selanjutnya adalah orang yang memiliki hobi ya. Ya, orang yang memiliki hobi sesuai dengan apa yang kita jual. Dan dengan beriklan di Facebook, kita dapat mendapatkan orang yang tepat ya. Jadi memang benar-benar ketika kita masang iklan di Facebook, iklan kita itu nyampe tepat sasaran ke orang yang membutuhkan barang kita. Jadi kemungkinan besar produk kita akan dibeli kalau kita rajin dan menerapkan tahapan-tahapan dari Facebook funneling tadi. Lalu kita langsung ke teknis nih, anak-anak. Hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kita menerapkan Facebook Ads ini? Yang pertama tentu kita harus punya akun Facebook. Nah, jadi memang akun Facebook ini wajib ya. Pasti semuanya punya Facebook lah. Jadi selanjutnya ketika kita sudah punya akun Facebook, udah punya teman-teman di Facebook ya, dan juga punya profil kalian juga, maka selanjutnya yang dibuat adalah Facebook fanspage. Nah, fanspage atau dikenal dengan halaman lah. Ya. Halaman di Facebook. Jadi memang halaman ini kita gunakan sebagai tokonya. Nah, jadi dengan akun kita tadi kita membuat halaman Facebook yang bisa kita isikan namanya itu sesuai dengan brand produk kita. Semisal kaos distro Kelvin. Jadi memang halaman ini bisa kita analogikan sebagai rukonya kita, tokonya kita tadi. Lalu selanjutnya punya kartu kredit atau rekening bank. Sebenarnya kalau untuk ini anak-anak bisa meminta bantuan kepada kakak atau orang tua yang memiliki rekening ini tadi, karena untuk pembayaran Facebook Ads ini itu bisa menggunakan ATM orang lain ya, ATM orang lain. Lalu selanjutnya yang terpenting yang perlu kita siapkan adalah produknya. Nah, ini penting. Jangan sampai kita tahu bagaimana cara iklan di Facebook, kita bisa melakukan Facebook Ads, namun kita tidak memiliki produk. Ya, jadi produk yang diiklankan. Lalu selanjutnya, kalian punya konten yang baik. Dalam artian ketika kalian punya produk, punya barang yang akan dipasarkan, tentu foto barangnya atau kontennya lah istilahnya, itu harus meyakinkan. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ingin berjualan di Facebook tapi fotonya blur, fotonya pecah. Dan ini tentu akan membuat calon pelanggan kita ragu untuk membeli produk kita tadi. Lalu selanjutnya memiliki copywriting yang menarik. Nah, copywriting ini bisa kita kenal itu caption kalau di medsos ya. Jadi punya caption yang menarik.
Karena memang untuk membuat copywriting ini itu agak susah, jadi bisa sambil belajar ya. Bagaimana cara membuat copywriting yang menghipnotis calon pembeli. Nah, itu keren tuh kalau mau dibaca dan dipelajari. Dan yang terpenting adalah nomor WhatsApp atau WA untuk si calon pelanggan melakukan call to action. Jadi jangan sampai nanti si pelanggan itu tertarik sama produk kalian, tertarik ingin beli tapi bingung mau ngehubungin yang mana ya. Tapi alhamdulillah kalau di Facebook kita bisa pakai fitur Messenger juga atau inbox. Jadi ketika minat itu langsung inbox ke akun kita. Oke, langsung ke tahapan. Nah, ini langsung ke teknisnya nih. Sekarang yang ada Facebook, yang mungkin lagi buka Facebook di laptopnya, bisa langsung membuka Facebooknya. Silakan klik tombol untuk membuka halaman atau membuat halaman di dashboard Facebook masing-masing ya. Jadi di dalam tutorial ini, cara ini silakan bisa dipraktekkan. Lalu selanjutnya ketika sudah mengklik tombol halaman, maka selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah memilih kategori. Nah, kategori ini silakan teman-teman bisa memasukkan nama bisnis teman-teman semua. Jadi bebas. Ini pun juga bisa kalian masukin nama brand kalian. Semisal kalian punya brand. Jadi penting ya, personal branding terhadap produk kalian. Jadi memang ketika kalian punya produk, lebih bagus lagi kalau produknya itu punya brand. Jadi memang, oh si ini loh, si Kelvin, ownernya kaos distro Kelvin. Jadi memang dengan adanya branding produk, kita juga bisa melakukan personal branding terhadap diri kita sendiri. Ya, jadi ke materi lagi lanjut. Jadi setelah kita memilih kategori dan nama produk, selanjutnya bisa klik mulai atau create atau buat. Ya. Maka selanjutnya ketika teman-teman sudah buat halamannya, maka kita lakukan konfigurasi dari profil halaman kita ya. Jadi silakan bisa diisikan dengan logo brand, foto sampul, lalu juga keterangan deskripsi dan yang lain-lainnya itu silakan diisi. Ibaratnya kalau kita punya toko, punya lapak untuk berjualan, kita menyusun rapi supaya memang ketika ada calon pelanggan yang datang, calon pelanggan tadi merasa yakin bahwa kita ini adalah pedagang online yang profesional gitu. Jadi memang pedagang online yang profesional itu bisa meyakinkan calon pembeli walaupun sebenarnya belum pernah lihat si pembelinya ya. Jadi theater of mind gitu. Jadi memang benar-benar ketika orang yang melihat produk kita walaupun cuma gambar, benar-benar tertarik. Itu kalau benar-benar udah pro ya. Oke, lanjut lagi. Langkah selanjutnya ketika adik-adik sudah membuat fanspage tadi, sudah membuat profil dan yang lainnya, sudah dikonfigurasi semua, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman siswaku juga bisa mengundang teman-teman yang ada di Facebook. Jadi diundang semua untuk bisa menyukai. Nah, ini kehandalan dari fanspage-nya si Facebook ini tadi. Jadi ketika kita udah buat rumahnya, kita udah buat tokonya, kita punya fitur untuk bisa langsung mengundang lebih dari 600 teman yang berteman dengan kita. Ya, jadi pengguna yang berteman dengan kita bisa kita undang untuk bisa mengetahui kalau kita ini sebenarnya udah punya halaman loh. Kita udah punya